Melanjutkan dari episode sebelumnya, di mana scene diawali dengan Do Jun yang telah terlahir kembali di keluarga perusahaan Sheonyang Group, salah satu dari konglomerat Korea. 내가 알고 있는 순양의 창업주 바로 그 신양철 회장. Kemudian di scene selanjutnya, diadakan acara keluarga besar Sheonyang. Keluarga Do Jun yang sekarang pun menghadiri acara tersebut. Ada perbedaan perlakuan oleh pendiri perusahaan Sheonyang kepada anak-anak lain berbeda dengan sikap acuh kepada ayah Do Jun yang sekarang, dikarenakan ia lebih memilih untuk berbeda pekerjaan dan tidak ikut campur dalam perusahaan keluarga Sheonyang. Di situasi ini, nenek Do Jun berusaha untuk menenangkan suasana. Kemudian kita diperlihatkan cucu sulung dari anak pendiri perusahaan yang waktu itu masih muda sedang berada di galeri penyimpanan barang kesayangan milik kakeknya. Terlihat di sini ia mencuri sesuatu barang yang ada di sana, namun aksi tersebut pun tak sengaja dilihat oleh Do Jun. Hingga ketika ia ketahuan oleh Do Jun telah mencuri salah satu barang, ia tak sengaja memecahkan sebuah guci yang ada di sana. Semua orang pun berkumpul setelah kejadian itu, namun Song Jun malah memfitnah Do Jun yang telah memecahkan vas kesayangan kakeknya yang pecah. Lantas semua orang yang berada di sana menyalahkan Do Jun, hingga kakeknya tiba. Do Jun pun berusaha untuk membuktikan bahwa Song Jun telah mencuri salah satu barang dan terkejut ketika mengetahui bahwa Do Jun melihatnya dan tanpa sengaja Song Jun memecahkan vas tersebut namun malah menyalahkannya. Do Jun mengingat ingatan ketika menjadi Hiwoo sebelum ia terlahir kembali menjadi Do Jun. Lantas ia pun pergi dari sana dan berusaha memastikan bahwa ibunya sebelum ia reinkarnasi masih hidup atau tidak. Sampai di rumah ibunya yang dulu, ia sungguh sangat lega ketika tahu bahwa ibunya masih hidup. Sampai ketika ibunya Do Jun yang sekarang pun datang untuk menjemputnya dan sangat khawatir dengannya. Ia pun tersadar di kondisinya sekarang ia memiliki dua orang ibu yang benar-benar berarti buatnya. 집에 가서 얘기하자. 응? 왜 그래, 도준아? 무슨 일이야? 엄마도 좀 다행이야. Kemudian di saat Do Jun berpikir tentang kondisinya saat ini, ia ditemui ibunya dan ia pun sadar bahwa kondisinya saat ini yang mungkin sedang merasa bingung dan dalam keadaan yang buruk, ia memerlukan waktu dan usaha untuk memperbaiki hal tersebut. Scene kemudian berpindah ketika Do Jun berusaha untuk mengunjungi rumah kakeknya untuk berbicara tentang keluarganya dan masalah yang terjadi kemarin. Saat itu sedang terjadi perdebatan di antara sang kakek dan paman-pamannya, memperdebatkan siapa bakal calon presiden yang harus didukung. Lantas Do Jun yang tahu siapa yang akan menjadi presiden di masa depan karena ia bereinkarnasi dari masa depan ke masa lalu pun menyarankan agar kakeknya memilih presiden yang ia sebutkan karena ia tahu bahwa calon tersebut akan memenangkan pemilihan. 도저히 값은 다 치는 것 같은데요. 그럼 가보겠습니다. 시장님, 대선 관련해서 뉴스 속보가 떴습니다. 확인하시는 게 좋을 것 같습니다. Perkataan Do Jun pun terbukti benar, hingga ia dipanggil ke dalam ruangan untuk berbicara serius dengan kakeknya. Dengan sarannya tersebut pun akhirnya Do Jun dapat memperbaiki masalah antara ayahnya dan kakeknya. Namun sebelum pulang ia diberikan suatu pertanyaan oleh kakeknya di mana ia ketika bisa menjawabnya akan mendapatkan sebuah hadiah. Waktu pun berlalu, ketika ia sedang bingung akan jawaban dari pertanyaan kakeknya, akhirnya Do Jun pun mengetahui akan jawaban dari pertanyaan tersebut. Do Jun pun bergegas untuk memberitahukan kepada kakeknya bahwa ia telah mengetahui jawabannya. Namun ternyata kakeknya sedang berada di luar negeri. Do Jun yang mengetahui bahwa pesawat yang akan ditumpangi oleh kakeknya akan terjadinya kecelakaan dengan nomor penerbangan tersebut pun berusaha untuk menghubungi kakeknya agar tidak melakukan penerbangan menggunakan pesawat tersebut. Do Jun terus berusaha walaupun banyak orang yang tidak mempercayainya, hingga berita kecelakaan pesawat pun terdengar. Dan keluarga Do Jun pun mengira bahwa kakeknya sudah meninggal karena insiden tersebut. 내가 너무 늦은 걸까? 내가 좀 더 일찍. Namun tiba-tiba kakeknya datang, kemudian menegaskan bahwa ia tidak apa-apa dan tidak ikut dalam penerbangan pesawat yang mengalami kecelakaan tersebut. Semua orang pun sangat terkejut akan kejadian itu, dan ia pun menjelaskan bahwa ia tidak ikut dalam pesawat yang telah mengalami kecelakaan, karena pulang lebih awal ke Korea untuk mengurus pembelian perusahaan baru yang sedang bermasalah.
Di scene selanjutnya, dijelaskan ternyata ia bisa selamat karena pesan dari Dojun yang isinya adalah jawaban dari pertanyaan yang ia berikan pada hari sebelumnya. Yang ternyata jawabannya itu, membuat ia yakin untuk segera mengurus pembelian perusahaan dan merubah jadwal penerbangan. Merasa bahwa Dojunlah yang telah menyelamatkannya, dan juga telah memberikannya keuntungan atas perusahaan yang ia telah beli. Kemudian untuk berterima kasih kepada Dojun, ia pun mengundang Dojun untuk membicarakan apa yang Dojun inginkan. Saat ditanya apa yang diinginkannya, Dojun menjawab bahwa ia menginginkan kepemilikan tanah dan tidak menginginkan uang karena nilai uang Korea akan mengalami penurunan suatu saat. Kemudian ia menunjuk daerah Bundang untuk ia miliki sebagai hadiahnya. Dan permintaan itu pun disetujui. Kemudian ia juga membuat kesepakatan lagi dengan kakeknya jika ia bisa masuk ke Universitas Nasional Seoul di jurusan hukum yang tak pernah ada di antara semua anggota keluarga Sunyang dapat masuk sebelumnya. Dojun menginginkan hadiah lagi dan belum diketahui apa yang Dojun pinta saat itu pada kakeknya. Sampai akhirnya Dojun beranjak remaja dan telah diterima di jurusan hukum Universitas Nasional Seoul sebagai calon mahasiswa terbaik dalam penerimaannya. Dan menjelaskan bahwa Dojun telah membuktikan terhadap kesepakatan dengan kakeknya, dan belum diketahui apa hadiah yang Dojun minta di episode kedua ini. Dan berakhirlah alur serial drama Korea Reborn Rich episode kedua ini. Bagi teman-teman yang suka akan alur serial drama Korea ini, bantu like dan jangan lupa di subscribe ya. See you next video.